mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, dengan sangat membesar kami mendapat berita bahwa sampai pembicaraan utama saudara Umar Buat dari Surabaya masih belum hadir, masih belum ada di tengah-tengah kita. Karena itu, maka sambil menunggu kedatangannya, saya tetap kuat untuk mengisi acara sambil menunggu. Jadi, selain sambutan, maka tidak bisa mengisi acara sambil menunggu. Namanya acara sambil menunggu. Karena sambil menunggu, maafkan kalau saya sambil duduk. Para hadirin dan hadirat sekalian yang terhormat, dalam peringati kelahiran Nabi Muhammad SAW ada beberapa peristiwa, ada beberapa hal yang patut kita jadikan pelajaran sejarah. Oleh karena itu, bukan saja peristiwa itu penting sebagai kejadian yang pernah terjadi, tetapi juga penting karena kejadian itu mungkin terjadi lagi atau terulang kembali. Karena menurut hukum sejarah, ada jauh di dunia sejarah itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita membahasakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita dari yang disebut zaman jahiliyah, zaman di mana orang hidup tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai pegangan yang tentu, yang pasti, tidak mempunyai asas, tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai norma-norma yang kuat yang sanggup mengendalikan keadaan. Dengan perkataan lain, keadaan rasa kita goncang. Oleh karena itu, berita itu bahwa dalam pengetahuan masa dan zaman akan lahir bahwa itu sudah menjadi pembicaraan umum. Oleh karena seluruh masyarakat, sekacau-kacau masyarakat, masih ada pimpinan-pimpinan, masih ada manusia-manusia yang berpikir, yang mengharapkan adanya Allah. Ini adalah hukum sejarah. Apakah di zaman 1000 tahun yang lalu, apakah di zaman sekarang,
apakah di zaman yang akan datang tiap-tiap persoalan, tiap-tiap kebersamaan yang merasa di dalam masyarakat terhadap tiap-tiap kegoncangan pasti bergerak satu pikiran. Ini Allah. Demikian pula di zaman itu. Oleh karena kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebut-sebut di dalam kitab suci orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, Taurat dan Injil. Maka semua orang yang berpikir, semua orang yang merasa bertanggung jawab pada waktu itu kemudian ditapaklah dirinya. Nabi yang dikatakan Nabi termasuk Nabi Nuh. Yang diharapkan di tangan inilah akan datang perubahan, bukan hanya perubahan dengan membawa agama yang lain dan lain, tetapi juga sekaligus membawa perubahan secara total. Susunan masyarakat, hukumnya berlaku di dalam masyarakat akan mendapat perubahan. Ini harapan orang pada waktu itu. Karena itu jangan kita tidak akan bahwa pagi sebelum Nabi lahir sudah ada 3 orang yang punya anak laki-laki, anaknya diberi nama Muhammad. Dengan harapan anak saya inilah mati yang akan ditunjuk mendapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikul, untuk membangun yang sangat berat, yaitu mengadakan bukan saja sekedar membangun, tetapi sekaligus merupakan alat untuk menimbulkan revolusi besar, revolusi peradaban, revolusi kemanusiaan. Yang pertama yaitu Muhammad ibn Sufyan ibn Mujaddid. Ini anak yang lahir sebelum kelahiran Nabi sudah diberi nama Muhammad. Yang kedua, dari penduduk Madinah, dari suku Aus, ada orang yang punya anak diberi nama Muhammad ibn Abdullah ibn Jawa ibn Quraisy al-Quraisy. Dengan harapan dunia putra Nabi yang akan menjadi Nabi terakhir yang disebut di dalam kitab sama dan kitab tinggi. Yang ketiga, yaitu orang punya anak diberi nama Muhammad ibn Muhammad ibn Rabi'ah. Jadi sudah ada 3 nama. 3 orang punya anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Karena dengan nama ini disebut di dalam kitab Allah. Ini adalah satu pertanda bahwa masyarakat mengemukakan kedatangan orang kuat yang sanggup mengadakan perubahan di dalam masyarakat, yaitu jadinya. Di mana kalau kita mendengar, kalau kita membaca gambaran apa di masyarakat ini, maka hidupnya dalam 3 segi. Masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu memperlihatkan kenyataan dan keadaan yang kacau balau, yaitu satu di dalam kepercayaan, segi kepercayaan, kedua segi sosial, tiga segi politik dan pemerintahan. Dalam 3 ini masyarakat Arab
khususnya masyarakat dunia yang pada waktu itu dunia yang dinamakan dunia dilambangkan oleh dua kerajaan besar, dilambangkan oleh dua peradaban, yaitu di sebelah barat dilambangkan oleh kerajaan atau imperium Romawi yang secara ampunya beragama Kristen. Jadi itu juga abad keempat sejak tahun 313 Masehi, raja dari Romawi memeluk agama Kristen sekarang. Sebab Romawi itu sendiri, raja Romawi itu sendiri mula-mula sebelum memeluk agama Kristen adalah terdiri dari orang-orang yang menyembah bintang-bintang, yang membela-belakan bintang-bintang, yang tidak beragama samawi, artinya dari langit dan nabi. Di sebelah timur, dunia digambarkan oleh kerajaan Persia yang semua tidak menurut agama samawi yang disebut agama Nabi. Mereka adalah bangsa yang dijelaskan oleh pergambaran arti nuraninya ini, menggambarkan pegangan hidup yang membutuhkan mempunyai pandangan untuk mencari kesempurnaan hidup. Karena memang semua manusia, semua orang, semua bangsa dimanapun dia berada, kapanpun di zaman abad yang lalu, ada satu dorongan yang bersifat naluri, bersifat prinsip, bersifat pembawaan dari pelajaran, yaitu mencari ketentraman, rasa damai, rasa tenteram, ingin menetap dalam hidup, ingin mempunyai pegangan hidup. Ini adalah fitrah, adalah naluri, adalah sifat alami. Karena itu muncullah di mana-mana aliran dan kepercayaan. Jadi yang terbesar adalah yang disebut aliran Marxisme, yang mempunyai kepercayaan bahwa akulah yang memberikan hidup ini, yang memberikan kehidupan ini adalah aku. Karena itu mereka membersihkan aku. Tetapi karena tidak mempunyai momentum yang tepat, yang benar, yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi. Karena mereka tidak mempunyai Nabi, maka ajaran-ajaran Nabi itu mengalami pangkat surut, gonjang, dan tidak stabil. Sehingga pada satu waktu tidak setia dilanggar oleh suatu aliran baru, dan juga ini mula-mula adalah timbul dari Nabi itu juga, yaitu dikenal dengan aliran atau paham Masjidiyah. Masjidiyah ini kalau sekarang kita lihat di Eropa hampir sama dengan gerakan nasionalisme yang itu bertindak dan berlaku secara alamiah, secara langsung. Akibatnya itu maka di dalam masyarakat Persia itu terjadi jadi orang beli berbuat kebenaran menurut dasar alami, menurut dasar nanti. Tinggal prakteknya pada waktu itu tidak ada hasil. Semua orang boleh memiliki apa saja
Jadi tidak ada peraturan orang yang milik antaranya. Mungkin yang dimaksud ini komunisme. Komunisme secara final, di mana semua diatur sebagai milik bersama. Maksudnya begini, harta benda, sawah, ladang, rumah-rumah ini bersama. Bukan saja sampai wanita pun menjadi milik bersama. Dimasalkan peristiwa pada waktu istri bersama ada. Kira-kira permasalahan yang sekarang di Eropa, di Indonesia Barat, yang disebut ekonomi. Kalau ini di Eropa ada, Eropa walaupun tidak resmi kemudian, tapi dilakukan oleh pemerintah. Yaitu orang mengadakan famili gabungan. Apa famili gabungan? 10 orang ini. 10 orang ini mengadakan persetujuan kesepakatan. Mari kita hidup bersama. Jadi suami dan istrinya, jadi suami dan 10, itu mengadakan persetujuan untuk membangun keluarga bersama. Bukan keluarga bersama, keluarga bersama. Lalu hidup di satu rumah yang namanya 10. Nanti yang salah sebenarnya. Ini kita mungkin mendengar merasa, tapi ini sudah terjadi. Dan ini dilakukan sama-sama di Eropa. Jangan kita di Eropa, di sana Indonesia ini pun, saya tahu di zaman Belanda dulu, di zaman Indonesia ini, dan mungkin sampai sekarang, ada beberapa kalangan yang mengadakan istilahnya itu perkumpulan kunci. Kuncinya itu kunci kamarnya itu dipertukarkan dengan teman-teman. Sehingga kalau yang malam ini saya terima kunci. Ya untuk kan ini kunci teman saya. Apa itu nggak tahu. Seperti orang beli kunci dalam tahun. Begitulah. Jangan cuma klub yang disebut modern. Di mana antara orang-orang yang sudah bersuami istri itu mengadakan persepakatan persetujuan untuk hidup bersama. Jadi kalau memang anggotanya itu 25 orang, ya yang marah berjaya kita minta kunci. Orang sudah hari itu teman itu. Ya teman-teman kan. Ini gambaran masyarakat Persia yang pernah dilanda oleh suatu aliran yang di dalam bahasa Arab disebut tidak saja. Masyarakat semua boleh tergabung. Dengan memiliki barang, dengan memiliki wanita, dengan memiliki istri orang. Dan kebetulan masyarakat Persia inilah masyarakat yang paling erat hubungannya dengan masyarakat Arab di Jazirah Arab. Jika pengaruh-pengaruh ini masih memperkuat kerusakan di mana Arab, sehingga kita dapat membayangkan bagaimana keadaan masyarakat yang disebut di dalam sejarah Islam disebut zaman jahiliyah. Oleh karena itu tidak aneh bahwa berita akan hadirnya seorang nabi terakhir ini betul-betul menjadi berita yang akui, yang ramai sekali dibicarakan di kalangan orang-orang yang mengharapkan lahirnya perubahan.
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Arab itu sebenarnya bukan tidak mempunyai agama, bukan tidak mempunyai bangun tidak, bukan tidak mempunyai tatanan tidak, umpamanya di sana, sekalipun tidak ada yang namanya pemerintah, tidak ada yang namanya negara, tapi di sana ada yang namanya kabilah. Kabilah itu merupakan unik-unik kesatuan sosial yang mempunyai peraturan ketat, yang mempunyai susunan dan tatanan yang kuat. Itu merupakan pemerintahan itu. Dalam arti agama, dan semua punya malah kalau bilang orang Arab itu semuanya secara global mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam pendiri dari Arab. Memang orang-orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Karena itu apa? Yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim itu udah orang Arab itu menjadi orang dan Arab itu sebagai peninggalan, sebagai monumen, sebagai bangunan agama dan budaya yang penting. Orang kalau sudah berada di Ka'bah, di zaman jahiliyah, orang bagaimanapun tidak berani melakukan hal-hal yang tidak patut. Digambarkan di zaman jahiliyah ada orang yang mau bunuh orang lain, orang yang diri ke Ka'bah aman. Musuhnya yang mengejar itu tidak berani untuk membalas dendam, menuntut balas, membunuh orang yang tidak untuk apa? Karena berada di Ka'bah. Jadi rasa hormat kepada Ka'bah ini masih kuat. Tetapi kenapa? Kok disebut Ka'bah ini? Ada apa? Tentang apa yang kita ditambahkan orang-orang bangsa Arab sebelum Islam itu terdiri dari manusia liar, pembicara, anjing yang tidak mengenal. Tidak. Bicara itu, Islam itu kadang-kadang tentang manusia dan kadang-kadang agama atau orang-orang itu mempunyai akhlak-akhlak yang tinggi. Orang yang mengaji mengangkat seperti itu tidak dapat mendengar penyampaian bangsa. Orang-orang yang tahu yang berbeda nanti sifat-sifat yang menonjol, yang tahu. Yang kedua, bagaimana ini saya menggunakan bukan sejarah tentang perjalanan orang Arab hampir tanpa tujuan. Karena kesatria akan berani menjaga bersama. Maka orang yang hidup di padang pasir yang sangat kering, yang tidak mempunyai penghasilan, di mana pemerintahan yang menyatukan seluruh bangsa orang itu dengan di mana berkuasa kelompok-kelompok yang kabilah-kabilah. Maka disebabkan oleh demikian itu dia bisa orang hidup kalau dia orang pemimpin tidak bisa hidup di tempat demikian. Kalau orang itu tidak bersifat
memperlalu dan takut. Untuk mempertahankan hidupnya, hidup seseorang dengan arah pemberian ini membutuhkan sifat-sifat keberanian yang dapat berkata. Tetapi bahwa keberanian ini tidak mempunyai arah dan tujuan. Keberanian ini bersifat fanatik. Benar atau salah. Kalau kita mengatakan bilangnya sendiri, mati-mati itu ya. Dia mengatakan dengan kabilah yang tidak bagaimanapun, dia akan tetap mati-matian membela kabilah ini. Dan benar. Di sana orang menjadi kebanggaan. Orang yang berhasil menghidupkan kabilah lain, melawankan kabilah yang lain. Sebetulnya dan kemenangan yang paling indah. Lambang kemenangan di zaman itu adalah wanita. Kemudian ada wanita yang itu yang paham. Semuanya diberikan juga beliau tanpa tujuan. Berikan itu pekerjaan mereka yang memang keberadaan orang-orang terkenal. Bukan satu dengan Islam bila tidak ada tentang sifat yang lain. Sifat-sifat dan akhlak lain yang orang Jawa. Sifat-sifat sifat kelemahan. Orang Arab terkenal dengan sifat al-Qur'an dan pengetahuan. Setiap orang Arab kalau menerima tamu dia tidak merasa puas sebelum tamu digunakan. Yang itu satu-satunya dari dia tamu tidak punya lain dia. Tapi kalau dia menerima tamu, tamu hartanya satu-satunya dia hanya untuk menghormati tamu. Sifat-sifat Indonesia dalam orang Arab. Dan sama pun di dalam diri. Dan hasil sifat-sifat keberanian, sifat-sifat kelomang, sifat-sifat yang sangat wajib, tetapi tidak mempunyai tujuan yang terpuji. Tidak mempunyai apa itu yang dapat dipuji. Hanya saja di samping sifat-sifat ini tidak ada kecintaan, pembawaan yang dia pelajaran, umpamanya tentang minum-minum, mabuk-mabuk, ini terlalu terkenal. Orang kita sama-sama di tanah Arab ini. Hampir semua orang adalah peminum minuman keras. Begitulah minuman keras ini. Sampai pada waktu Islam datang, Al-Quran turun, tidak berani. Tidak kesalahan Quran. Quran melarang amal itu tidak sekaligus dilarang kalau secara Islam, secara berhenti tidak. Karena apa? Karena amal kalau itu tidak merajalela, tidak berdoa, tidak membantah. Karena itu Quran dalam melarang orang bermarah itu memakai tahap. Pertama belakang amal adalah minuman yang di samping ada jiwa yaitu meninggalkan yang sama kita lakukan kalau perbuatan di samping itu ada akibat dulu bahaya-bahaya dan bahayanya berbeda. Cuma begitu saja ayat yang pertama. Lalu setelah berjalan kira-kira beberapa bulan dan datang ayat yang kedua yang mengatakan bahwa kalau akan kembali supaya jangan minum. Sebab orang sembahyang tidak boleh dalam keadaan mabuk.
Orang sembahyang harus mengerti apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Karena itu, kalau tidak dekat sembahyang, jangan minum-minum. Jadi, kita boleh minum hanya kalau waktu akan sembahyang saja. Di luar itu waktu boleh. Ini hanya yang kedua. Sehingga, dikatakan sahabat-sahabat lagi itu penciptaan arah itu untuk waktu. Tetapi kami harus perintah, dan kalau tidak hampir sembahyang, kira-kira kurang 1 jam berdiri. Begitu dia sembahyang 5 waktu itu, dengan kebenaran tidak berusaha botol yang dikurangi. Ini kita berjalan lama, barulah. Terakhir Quran turun dengan ayat salah kalimah, Innamal khamru wal maisir rizqun min 'amali syaitan. Bahwa arak dan perjudian ini termasuk juga berkurang bermakna di dalam bersama. Ini dikatakan oleh Quran yang terakhir sebagai perbuatan tadi daripada syaitan. Ketika itu maka ini dari ada perintah. Jadi tentang sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat atau kebiasaan adat yang mungkin pengaruh yang luar biasa seperti minum arak dan sebagainya. Banyak sekarang timbul pertanyaan. Adakah kalau begitu, kenapa kok disebutnya demikian? Saya kira kalau sudah demikian itu seperti kambing. Dan yang itu merasa ya. Tapi kalau sudah keterangan itu bisa. Maka saya memperoleh satu keterangan tadi. Dan ini dibilang bahwa ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kalangan bangsa Arab ada kebiasaan menjadi anak wedok itu. Itu tidak semua orang tidak. Hanya beberapa kelompok saja, yaitu kalau kalian salah dan ini kami saja. Jadi beberapa dulu dan orang itu pembelahan konsep dan apa yang menjadi yang apa lalu bernapas atau bermati dia ekor dipenting lalu seorang penantai lalu seorang anak lahir ini tidak ternyata itu yang beberapa dan dari tadi saja. Jadi itu mereka yang hidupnya marah. Amarahnya lebih dari ayat saya sebelum saya harus memunculkannya. Lalu orang-orang pada muncul ke sana, dan anak-anak itu juga mengetahui. Itu jangan jadinya. Dan anak-anak itu yang menggunakan bintang yang menambah jelasnya. Itu yang pertama. Jadi penting itu adalah gambaran sekaligus bahwa keadaan Islam pada waktu itu rusak. Yang saya hanya berusaha diri itu orang saja. Rakyat secara ilmu sama. Keadilan sosial sama sekali tidak ada. Yang kaya adalah orang. Yang menjadi pendidikan, yang menjadi pangkat, dan rakyat umum kalau keadaan tidak perlu penderitaan pengawasan. Sehingga ada satu bagian dari bangsa Arab dan perawatnya dan tidak yang dilakukan untuk distribusi. Para dari tidak terhambung lagi. Bapak-bapak saudara-saudara, kalau di zaman akhir-akhir di beberapa tempat kita mendengar ada berita yang berkaitan dalam ini agamanya. Ini ya Allah itu berbilang oleh Allah. Tapi memang yang dalam Islam adalah sudah menjadi itu memang demikian. Asalnya menjadi pertanyaan, kenapa kok disebut dengan begitu?
Kenapa? Itu saya ingin mengutarakan sedikit tentang kejadian ini. Kalau kita lihat masyarakat Arab di zaman sebelum Nabi lahir, maka kebiasaan atau kepahaman yang paling sama di antara tiga segi yang disiap dalam tiga dimensi, yang disiap dalam bidang kepercayaan, yang disiap dalam bidang sosial, yang disiap dalam bidang kepercayaan. Maka yang paling sama, yang paling bersama di dalam bidang kepercayaan. Kalau ada ketika itu rumah dia ada, tetapi kalau tidak mempunyai dasar yang kokoh, itu agama kepercayaan, maka akal itu boleh. Kalau akhlak itu tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar dan maka akhlak itu adalah yang rapi. Ini bukan itu apa? Ini kurang yang penting. Yang dia tidak bersalah. Ya itu adalah sangat dirasakan terutama di dalam bidang kepercayaan. Itu yang terutama kita. Kepercayaan adalah mustahil. Kenapa? Karena agama dan kepercayaan dalam ini orang barat yang akhirnya dipecah menjadi ulama barat dan ulama timur. Bersentuhan dengan masyarakat Arab relatif dalam Islam. Kenapa Kristen bahwa itu tidak berjalan untuk mendengar pengaruhnya di daerah Arab? Tidak dari Palestina. Kenapa? Begitu ada kebudayaan versi, ada versi. Kenapa tidak masuk ke dalam daerah Arab? Daerah Arab ibarat tanah adalah tanah dari peradaban Palestina. Sebenarnya para hadirin, kalau kita melihat kenapa perjalanan dan kenapa agama memiliki pilihan utama menjadi bangsa utama, walaupun ada akhlak, walaupun ada keberanian, ada sifat-sifat lain, tetapi kalau tidak berdasarkan kepada agama yang benar, agama yang kokoh, maka boleh ada lagi. Perintah yang sebenarnya adalah ini. Kalau kita akan membicarakan definisi orang banyak, apa bedanya agama dan kepercayaan? Saya tidak akan bicara. Tetapi terlepas dari definisinya, maka agama yang apapun, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah agama lain, apakah agama yang lain-lain mempunyai prinsipnya. Agama prinsipnya harus mempunyai 5 fungsi, 5 tujuan, 5 kewajiban. Jadi pentingnya orang beragama, pentingnya orang membiasakan. Karena agama itu sendiri tidak mampu untuk melakukan ini. Apa itu? Saya mengatakan sedikitnya ada 5. Maaf untuk saya sambil menunjukkan. Sambil menunjukkan dan menunjukkan, maka saya sambil menunjukkan. Ini berlambang sudah datang maka saya terpaksa akan saya akhiri acara takbir ini.
dan nanti kalau bilang masih ada waktu saya akan memberikan sambutan. Sekarang karena sudah datang, maka saya ingin memberi kesempatan